Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini kecuali siapa sih, Siti Nurrohmah sama Al-Zara, semuanya sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semoga saudara dalam keadaan sehat dan diberikan kesehatan, yang sekiranya badannya sudah terasa kayak nggak enak badan, segera di obatnya, obat-obatan yang biasanya saudara gunakan, karena ini memang musimnya lagi musim sakit ya, musim sakit, kemudian COVID juga lagi naik-naiknya, jadi nggak cuma orang dewasa saja, yang anak kecil juga, yang anak kecil malah banyak yang lagi demam sama flu. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kalau di minggu kemarin, saya sama Bu Kara sudah menjelaskan terkait dengan RPS kita, kemudian isi dari perkuliahan kita selama 16 kali pertemuan ini. Nah, hari ini kita akan mulai dengan diskusi, kita sudah mulai masuk ke topik pertemuannya. Tapi sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita hari ini diberikan kelancaran ya, dan semoga nanti saudara bisa paham materinya, saudara nanti bisa mengerjakan tugas-tugas yang harus saudara selesaikan. Oke, marilah berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Pagi-pagi masih agak ngantuk ya, apalagi semoga hari ini kayaknya cerah deh. Saya akan cek kehadiran saudara dulu. Yang pertama, Kuni Kamila. Hadir, Bu. Oke, Wahyudira Jasa Hadir. Mulia. Oke, Siti Nurrohmah. Hadir, Bu. Oke, Sarah Triwidiastuti. Hadir, Bu. Henung Rian Larasati. Hadir, Bu. Sophia Angelina. Hadir, Bu. Arini Mariam Sauni. Amelia Mauludina. Hadir, Bu. Novia Rahmawati. Hadir, Ibu. Ratu Syifa Nuril Humairah. Ratu mana Ratu? Ada enggak? Ratu, halo. Ratu belum ada. Coba saya cek dulu ya, Ratu sudah ada belum? Ratu belum ada. Ini saya tandai dulu ya, Ratu ya. Ratu Siva saya tandai tidak masuk, yang paling terakhir PHTA. Silakan nanti kalau Ratu sudah join mohon dijawil. Karena ini saya anggap beliau siapa Ratu belum hadir. Habibatus Saada. Habibah juga belum. Oke, ini saya tandai juga. Nuria Hasanah. Hadir, Bu. Indah Trisubekti. Hadir, Bu. Oke, Kevin Setiawan. Hadir, Bu. Awalia Nifatun Andari. Hadir, Bu. Azahra Ayu Asanti. Hadir, Ibu. Sulistianingsih. Hadir, Bu. Audina Fatimatu Zahra. Hadir, Bu. Fatihatun Nikmah. Hadir, Ibu. Aji dan Saputra. Hadir, Bu. Safitri Desi Rahmawati. Hadir, Bu. Angel Nugrahesti Cahyani Tias. Hadir, Bu. Tri Susilawati. Hadir, Bu. Ansik Sugiyarti. Hadir, Ibu. Sigit Irina Kenanti. Hadir, Ibu.
Hilya Hayatun Nufus, Hadir Ibu. Fahrul Reza Aditya, Hadir, Bu. Ika Wanda, Hadir Ibu. Hasna Ikbar Hanifah Syahidar. Hasna mana? Hadir Ibu. Andika Feraningsih, Hadir Bu. Silah Azizah Silmi, Hadir Ibu. Enda Rahma Widyasari, Hadir Bu. Rahmi Widya Ardiningrum, Hadir Bu. Novi Dwi Cahyani, Hadir Bu. Andovik Purbo Aryo Sandi, Hadir, Bu. Desi Wijayanti, Ada Bu. Eni Yuliani, Hadir Bu. Indra Syahrul Siddiq, Hadir, Bu. Pilih Rahayu Pambudi Ningsih, Hadir Ibu. terakhir Firda Nurul Hairiyato. Hadir Ibu. Oke, berarti kurang 2 ya. Saya coba konfirmasi. Assalamualaikum Ibu. Habibah baru bisa join Bu sinyalnya. Oh ya, Habibah. Makasih ya Bu. Ya, Ratu gimana Ratu? Belum. Oke, berarti hanya Ratu ya yang belum join. Oke. Ini saya masih tandai tidak hadir untuk Ratu. Oke, sebelum kita diskusi lebih lanjut mengenai materi kita hari ini, sesuai dengan informasi yang saya sampaikan ke saudara minggu kemarin mengenai tugas yang harus saudara selesaikan, terutama untuk tugas proyeknya ya, yang harus saudara presentasikan di pertemuan ke-14. Jadi hari ini akan saya bagi kelompoknya, karena satu kelas ini terdiri dari 40 orang, maka satu kelompok ada 5. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, 5 orang. Berarti kalau 40 dibagi 5 berarti akan ada 8 kelompok di kelas ini. Nah, untuk pembagian kelompoknya bebas. Saudara nanti bisa milih kalau misalkan yang rumahnya dekat atau yang rumahnya dalam satu kabupaten, silakan nanti bisa dikoordinir sendiri. Jadi kalau saya bagi nanti takutnya saudara akan susah untuk koordinasinya kalau misalkan saudara harus ketemu. Gitu ya. Jadi silakan saudara kan bisa identifikasi misalkan yang rumahnya masih dalam satu kabupaten atau misalkan yang Semarang sama Kabupaten Semarang itu kan dekat, atau Semarang sama Demak, Semarang sama Kendal itu kan dekat. Jadi saudara silakan nanti bisa dikoordinir. Ini pentingnya siapa ya? Penting di kelas ini? Saya. Oh, Dira. Ya, Dira. Nah, silakan nanti Dira bisa mengkoordinir teman-temannya itu untuk anggota kelompoknya siapa saja. Tugas yang penting satu kelompok 5 orang. Jadi nanti pas ada 8 kelompok. Gitu. Kemudian yang kedua adalah mengenai pembagian topiknya. Karena topik untuk proyek saudara itu ada 3 sebenarnya. Ada pendidikan, kemudian koperasi sama UMKM. Sehingga kalau kita ada 8 kelompok, maka nanti kelompok 3 pertama itu pendidikan, kemudian 2 kelompok berarti kelompok 4 sama kelompok 5 itu tentang koperasi, sama yang kelompok ke berarti 6, 7, 8 itu UMKM. Ya, silakan nanti saudara bisa milih misalnya mau di kelompok 4, 5 yang koperasi atau 1 sampai 3 yang pendidikan atau yang 6, 7, 8 yang UMKM. Berarti nanti pas. Yang kedua, kemudian yang ketiga silakan saudara bebas mau dibikin aplikasinya berbasis apa, Android boleh, kemudian basisnya Excel juga boleh, mau basisnya Access juga boleh, atau apapun boleh. Yang jelas nanti aplikasi atau sistem informasi yang saudara rancang itu tidak melenceng dari
bidang kelompok saudara. Kalau yang pendidikan berarti nanti itu akan diimplementasikan di pendidikan. Kemudian kalau yang koperasi ya koperasi, kalau UMKM ya UMKM. Itu ya. Silakan nanti mulai dari hari ini bisa dipersiapkan. Nah, nanti setiap minggunya saudara nanti tetap bisa diskusi kalau saudara punya kendala terkait dengan pengerjaan proyek akhir saudara, karena waktunya kita sebenarnya masih lama, tapi untuk menyusun rancangan tersebut itu kan harus dirancang sedemikian rupa ya, sehingga nanti saudara bisa maksimal di hasilnya. Itu. Dan jangan lupa yang saudara bikin itu nggak cuma dalam bentuk produknya saja, tapi juga ada semacam laporan tertulisnya. Nah, kenapa saudara bikin ini? Silakan dijelaskan ini kegunaannya untuk apa, kemudian apa namanya ya istilahnya komponennya apa saja yang ada di dalam menu itu, bagaimana, kemudian petunjuk penggunaannya seperti apa, itu semuanya nanti dijelaskan dalam bentuk deskripsi. Begitu sudah. Nah, saya harapkan nanti saudara tidak perlu yang apa namanya yang kalau bisa yang minim budget ya. Budget, jangan sampai saudara malah mengeluarkan budget yang cukup besar hanya gara-gara untuk proyek ini. Jangan. Tapi usahakan semungkin budget yang harus saudara keluarkan. Untuk nanti saudara bisa apa namanya ya bisa free ya. Kalau bisa free kan lebih. Jadi masing-masing anggota nggak perlu mengeluarkan budget apapun. Oke, begitu. Ada pertanyaan untuk tugas saudara? Kalau saudara nanti, misalkan setiap pertemuan, nanti tetap akan saya tanya progres proyeknya, dan kalau saudara ada hal yang perlu ditanyakan, anytime saudara nanti bisa tanya. Gitu. Jadi nanti pas pertemuan ke-14 kita sudah ready untuk presentasi, karena kalau kita presentasi misalnya tiga SKS, mungkin kita sampai jam 9, mungkin nggak akan selesai ya, nggak akan selesai 8 kelompok. Nah, nanti kita lanjutkan di pertemuan ke-15. Jadi sisanya di pertemuan ke-15, nanti tinggal sedikit saja yang presentasi. Oke, begitu. Cukup jelas ya penjelasan untuk proyek akhir saudara. Cukup? Oke, kalau cukup, mungkin saudara masih bingung, tapi paling nggak saudara untuk minggu ini dan minggu depan, paling nggak saudara sudah ada kelompok tetapnya, dan saudara silakan memetakan kira-kira saudara mau bikin apa. Gitu aja. Nanti kan sambil jalan untuk progresnya nanti mau dirangkai seperti apa itu juga nanti sambil jalan. Yang penting kelompoknya sama temanya sudah dapat. Gitu. Oke, saya langsung masuk ke materi ya. Nah, untuk materi kita hari ini, apakah sudah terlihat di screen saudara? Sudah, Bu. Oke, untuk materi kita hari ini adalah sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jadi ini adalah materi pertemuan kedua. Kalau saudara melihat di Elena, kita sebenarnya di pertemuan pertama itu harusnya ada materi di minggu kemarin ya. Tapi saya harapkan karena kita kemarin baru pembahasan mengenai overview mata kuliah teknologi dan sistem informasi, saya harapkan juga saudara sudah memahami materi konsep dasar dari teknologi dan sistem informasi. Tapi sebelum kita diskusi lebih lanjut mengenai topik sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, apakah ada pertanyaan untuk materi minggu kemarin? Tidak ada ya? Semoga saudara sudah baca semuanya. Tidak ada. Atau ada? Oke, kalau nggak ada berarti saya asumsikan saudara sudah paham mengenai materi yang minggu kemarin. Jadi sistemnya, meskipun kita
kita perkuliahan secara tatap muka melalui Zoom ini cuma sebentar, kita nggak akan maksimal ya sampai sampai 2 jam atau 2,5 jam. Nanti takutnya kuota saudara juga habis, sehingga kita nanti akan maksimalkan mungkin hanya 1 sampai 1,5 jam. Nah, sisanya karena masih ada waktu, silakan saudara bisa pelajari sendiri. Jadi kalau di pembelajaran di masa COVID ini ada 2, pembelajaran sinkronus sama asinkronus. Kalau yang sinkronus itu yang pertemuan tatap muka seperti ini, kita ketemu via Zoom. Tapi kalau yang asinkronus itu adalah sisanya. Jadi kalau misalkan kita 2,5 jam, 1,5 jam kita untuk sinkronus, yang 1 jam kita untuk asinkronus. Yang asinkronus silakan saudara bisa belajar secara mandiri, gitu ya. Nah, akan saya mulai dari tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa ada tiga poin yang harus saudara kuasai di akhir perkuliahan. Yang pertama adalah saudara mampu memahami model sistem umum perusahaan. Nah, nanti di dalam perusahaan itu sistemnya seperti apa? Ini kalau kita berbicara masalah perusahaan dalam artian perusahaan besar ya. Tapi apakah nanti model sistemnya itu sama dengan UMKM? Apakah sama dengan koperasi? Apakah sama dengan instansi pendidikan? Nanti kita coba telusuri lebih lanjut. Yang kedua adalah memahami unsur lingkungan sebagai suatu kerangka untuk memahami lingkungan dari suatu organisasi. Nah, unsur lingkungan itu apa saja? Apakah lingkungan yang dimaksud itu adalah pohon, jalan, dan lain sebagainya? Tidak. Nanti unsur lingkungan dari suatu organisasi bisnis. Jadi organisasi itu kan macam-macam. Ada organisasi yang profit oriented. Ini cara-caratan saya kebaca kan ya, Praen? Kebaca, Bu. Nanti kalau tulisannya nggak terbaca, silahkan bisa ditanyakan. Kemudian yang kedua ada organisasi nirlaba. Kalau yang organisasi bisnis, kalau yang bisnis itu adalah yang profit oriented. Yang profit oriented berarti yang UMKM, kemudian koperasi itu profit oriented. Kalau yang nirlaba itu biasanya bergerak di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah memahami peranan SIM, Sistem Informasi Manajemen, untuk mencapai keunggulan kompetitif. Nah, nanti karena kita fokusnya itu adalah pada SIM, Sistem Informasi Manajemen, kira-kira dari segi Sistem Informasi Manajemen ini apa yang bisa digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif? Karena bisa jadi keunggulan kompetitif itu tidak hanya dari segi teknologi saja. Keunggulan kompetitif juga bisa dari produk yang dihasilkan atau bahan baku yang digunakan. Tapi karena mata kuliah ini adalah teknologi dan sistem informasi, berarti fokus kita adalah kita memaksimalkan SIM ini untuk mencapai keunggulan kompetitif. Jadi kurang lebihnya 3 poin ini yang nanti akan kita diskusikan selama 3 SKS, baik itu yang nanti kita via Zoom atau kita nanti via webinar. Ya. Oke, akan saya mulai dari perusahaan dan lingkungan. Jadi kalau kita berhubungan dengan sebuah usaha, misalnya kita punya usaha atau kita berada sebagai salah satu aktor yang mendukung dari perusahaan tersebut, maka di situ ada peran dari lingkungan atau pihak-pihak yang terlibat di dalam perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan itu merupakan sistem yang terbuka, open system. Artinya bahwa perusahaan tersebut itu punya hubungan dengan lingkungan. Jadi dia sistemnya bukan closed system. Saya ganti warna dulu ya. Ya kalau merah seperti ini. Ini bukan closed system.
digunakan. Tapi kalau perusahaan itu sistemnya adalah open system. Artinya apa di situ? Bahwa dia punya hubungan dengan lingkungan, di mana nanti di dalam kegiatan perusahaan itu ada proses mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Nah, sumber daya ini apa saja? Yaitu faktor produksi. Faktor produksi apa saja? Faktor produksi itu ada SDA, kemudian ada SDM, dan ada modal. Yang punya faktor produksi siapa? Masyarakat. Atau komunitas. Jadi perusahaan itu nggak punya apa-apa. Perusahaan nggak punya sumber daya, perusahaan nggak punya SDM, perusahaan nggak punya modal. Karena semua SDA, SDM, dan modal ini dimiliki oleh masyarakat, tetapi bagaimana SDA, SDM, kemudian modal ini bisa diproses sehingga dia bisa menghasilkan value added dalam bentuk barang atau jasa. Nah, siapa yang proses? Yang proses adalah perusahaan. Gitu ya. Kalau sudah diproses, maka dia akan menghasilkan tadi produk. Produk itu ada dua, ada barang, ada jasa. Nah, apakah setelah produk itu jadi, kemudian dia didiamkan di perusahaan? Tidak. Produk tersebut akan dikembalikan ke lingkungan dalam bentuk jual beli. Gitu ya. Jadi dia muter. Jadi pada awalnya dia dapat semua faktor produksi itu dari lingkungan, dari masyarakat, kemudian diolah sama perusahaan, dikembalikan lagi ke masyarakat. Itulah yang dimaksud dengan open system. Sampai sini paham ya? Ibu, mohon maaf. Ya. Ini suaranya Ratu seperti itu. Suaranya Ratu ini ya keputus-putus ya. Saya nggak dengar ini. Teman-teman yang lain gimana? Ya, sama. Sama. Ratu silahkan diulangi. Ini Ratu mau tanya atau gimana? Ini Ratu sudah join. Ratu jadi nggak sih mau tanya? Saya tadi mau konfirmasi, bukan tadi pas Suaranya. hadir. Jadi mungkin tadi mau absen gitu. Oh alah, saya kira mau tanya. Oke ya, saya lanjutkan ya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham. Oke. Nah, kalau kita berbicara masalah lingkungan, sebenarnya di sini yang namanya perusahaan itu lingkungannya tidak hanya satu. Elemen lingkungan tidak hanya satu, tidak hanya dua, tidak hanya tiga. Tapi juga sebenarnya di sini ada elemen lingkungan yang lain. Ini hanya garis besarnya saja ya, bahwa yang namanya elemen lingkungan itu banyak. Yang nanti dia akan saling berhubungan dengan perusahaan, baik dia memberi ke perusahaan, bukan memberi ya, baik dia nanti berperan dalam penyediaan segala hal yang diperlukan perusahaan, atau dia nanti sistemnya adalah sebagai pengguna. Sehingga kalau saudara lihat panahnya ini dia saling bertolak belakang. Tergantung dari kegiatan yang dilakukan. Karena nanti kegiatan dari perusahaan itu kan macam-macam. Ada kegiatan ini enggak kelihatan. Merah ya, enggak kelihatan. Ada kegiatan produksi. Ada kegiatan apa lagi? Distribusi. Kegiatan umum yang dilakukan oleh perusahaan, kemudian ada kegiatan konvensi. Kegiatan ekonomi. Nah, kalau produksi berarti elemen lingkungan nanti dia akan give ke perusahaan. Kalau distribusi nanti dari perusahaan, berarti ini distribusi ya, perusahaan akan memberikan ke lingkungan. Berarti yang panah ini. Kalau yang sebelah sini berarti yang arah ke
elemen lingkungan. Kalau konsumsi berarti sama, nanti kasusnya adalah ke lingkungan. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebenarnya elemen lingkungan ini siapa? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Kira-kira elemen lingkungan yang terkait dengan perusahaan itu siapa saja? Oke, silahkan ada yang mau menjawab. Masyarakat. Oke, si Puni menjawabnya elemen lingkungan itu masyarakat. Kemudian ada lagi, cukup masyarakat? Yang lain silahkan. Tanah, Bu. Tanah, SDA, Bu. Gedung. tanah, SDA, Bu. Gedung. SDA, terus Pemerintah. pemerintah. Ada lagi? Sosial budaya, Bu. Sosial budaya. Sosial Pesaing ya enggak, Bu? ya, pesaing. Saya tulis dulu ya, pokoknya jawaban saya tulis semua ya. Ada lagi? Regulasi, Bu. Regulasi. Regulasi masuk ke pemerintah enggak? Atau ada regulasi lain? Atau enggak? Atau saya tulis dulu ya. Saya tulis dulu pokoknya semuanya. Regulasi aturan. Ada lagi? Cukup? Pelanggan. Oke, saya tulis sini ya. Pokoknya saya tulis. Nih. Pelanggan atau konsumen ya? Saya tulis sama pelanggan konsumen. Cukup? Ada yang mau nambahin lagi? Atau ada yang mau mengeliminasi dari ini jawaban-jawaban yang sudah saya tulis? Ini saya hapus ya surat jawaban ini biar rapi. Nah, ada yang mau mengeliminasi? Misalkan tanah, Bu, ini kan tanah nggak termasuk, Bu, atau yang mana? Atau sementara saudara sepakat bahwa yang namanya elemen lingkungan adalah ini. Ada pemerintah, SDA, gedung, tanah, masyarakat, sosial budaya, pesaing, regulasi, konsumen. Ada yang lain lagi? Yang mau menambahkan sebenarnya masih ada. Teknologi, Bu. Hah? Apa? Teknologi. Teknologi. Saran jawab teknologi. Sudah? Ada lagi yang lain? Pemasok, Ibu. Pemasok, supplier. Supplier. Pemegang saham, Ibu. Hah? Pemegang saham. Pemegang saham. Buruh, Bu. Buruh. Atau karyawan lah ya. Karyawan. Terus, cukup? Atau ada lagi? Transportasi, Bu. Transportasi. Saya tulis di sini ya, di bawah. Transportasi. Sudah? Pemegang saham. Udah. Oh. Udah, pemegang saham ini. Pemegang saham. Ini yang produksi, biar saya nggak bingung. Oke. Sudah cukup? Ada yang mau nambah lagi? Investor, Bu. Investor. Oke. Investor sama pemegang saham sama nggak sih? Hampir sama, Bu. Hampir sama ya. Pokoknya saya tulis dulu aja lah jawaban saudara. Cukup? Ada lagi atau sudah cukup? Serikat buruh udah belum, Bu? Serikat buruh belum. Adanya karyawan. Karyawan ini saya jadikan satu ya, karyawan dalam kurung serikat buruh atau labor union. Labor union. Sudah? Oke. Oke, kita bahas satu persatu bahwa yang namanya elemen lingkungan tadi ada yang banyak sekali saudara menyebutkan. Jadi saudara sudah paham ya di dalam perusahaan, baik itu nanti kaitannya dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, itu jelas pasti ada pihak-pihak yang terkait. Ada unsur-unsur
internal maupun eksternal yang nanti akan mempengaruhi semua kebijakan, semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Nah, ini saya nggak tahu tadi kok ada yang jawab segala macamnya kayak gitu ya. Jadi tadi jawaban saudara itu ada regulasi, pesaing, sosial budaya, masyarakat, tanah, gedung, sumber daya alam, pemerintah, dan lain-lain. Padahal kalau saudara sudah belajar sebelumnya, seperti yang pesan saya, kalau saudara perkuliahan saya harapkan nanti saudara sudah belajar lah ya, atau paling enggak saudara sudah melihat dan membaca materi kita. Kalau kita misalnya pertemuan hari ini kita mau belajar tentang apa, berarti silakan saudara bisa pelajari terlebih dahulu sehingga nanti saudara akan lebih gampang untuk memahami. Sama bahwa ada 8 jenis elemen yang ada di dalam lingkungan. Jadi elemen lingkungan itu sebenarnya ada 8. Ya, ada 8. Kalau kaitannya perusahaan itu mau mencapai keunggulan kompetitif. Kalau mau mencapai keunggulan kompetitif, maka di situ ada 8 elemen lingkungan yang saling terkait dengan perusahaan. Oke. Yang pertama, tadi ada pemasok atau supplier. Tahu ya apa yang dimaksud dengan supplier? Jadi yang dia nanti memasok bahan baku produksi perusahaan. Karena perusahaan kan nggak mungkin, misalkan dia ada sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang konveksi. Tentunya kan dia butuh kain, dia butuh benang, dia butuh beli misalkan mesin jahit dan lain sebagainya. Itu nggak mungkin mereka bikin semuanya sendiri. Kan nggak mungkin, pasti mereka beli kainnya misalkan dari perusahaan yang lain. Mereka beli mesinnya misalkan dari yang lain, itu semuanya dari pemasok. Itu berarti supplier ini adalah terkait dengan penyediaan bahan bakunya. Penyediaan bahan baku sebelum proses produksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada pelanggan atau konsumen. Nah, konsumen itu ada 2 jenis. Ada yang memang dia sudah menggunakan, sama konsumen itu adalah calon pengguna. Jadi kita belum pernah sama sekali pakai produk tersebut, tapi kita sebagai orang yang potensial untuk memakai produk tersebut. Contoh, kalau saudara misalkan yang cewek, karena di sini kebanyakan cewek ya, biasanya kalau cewek itu saudara jilbabnya apa? Misalkan beli jilbab Umama, atau misalkan beli jilbabnya Zoya atau Elzata. Padahal di pasaran itu kan banyak merek jilbab. Misalkan di situ ada Heaven Light, ada Wearing Clamby, kemudian ada Vanilla Hijab, ada apalagi Puru Kumbara dan lain sebagainya. Tetapi kenapa akhirnya saudara hanya milih misalkan yang Umama atau Robani atau Zoya, padahal banyak merek-merek jilbab yang lainnya. Apakah saudara itu sebagai calon konsumen dari jilbab misalkan Heaven Light atau Wearing Clamby atau Vanilla Hijab? Iya. Saudara adalah orang yang potensial, konsumen potensial yang nanti kemungkinan bisa sebagai pengguna dari produk tersebut. Itu yang dimaksud dengan pelanggan. Jadi nggak cuma yang sudah pakai saja, yang sudah pakai produk tertentu saja, tetapi orang yang potensial untuk bisa pakai produk tersebut. Itu pelanggan. Yang ketiga ada serikat buruh atau labor union. Nah, kalau serikat buruh ini adalah organisasi tenaga kerja. Ya, kalau di kemahasiswaan itu ada yang namanya, kalau organisasi mahasiswa apa? Hima lah istilahnya. Hima. Jadi kan ada hima sesuai dengan misalkan ada hima PE, ada hima manajemen, ada hima akuntansi, hima EP dan sebagainya. Itu jadi di masing-masing fakultas itu pasti ada yang namanya serikat kalau fakultas hima ya. Kalau di pendidikan karena kita tadi fokusnya ke 3 bidang, ada pendidikan, koperasi sama UMKM.
maka pasti di situ ada yang namanya serikat buruh. Kalau di perusahaan besar itu sudah pasti ada yang namanya organisasi tenaga kerja ini. Sama halnya, kalau di pendidikan di situ ada hima, kalau di SMA mungkin ada, kalau SMA apa ya? Adanya OSIS ya, kalau SMA ya. Nah, kalau di SMA Iya, Bu. ya OSIS, kalau MPK, Bu. MPK itu apa? OSIS kayaknya, ya OSIS ginilah ya. Nah, kalau di perguruan tinggi kan ada hima. Hima ini. Nah, hima itu sama levelnya ada di fakultas juga. Nanti tingkat nasional, apakah dia ada? Kalau di PE itu kan ada hima PESI, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Seluruh Indonesia. Mungkin ada di antara saudara yang ikut hima PESI. Nah, sama kalau di serikat pekerja itu juga ada yang levelnya hanya di lingkup perusahaan, sama ada yang lingkup nasional. Nah, jangan pernah saudara mengesampingkan yang namanya serikat pekerja ini, karena serikat pekerja ini adalah yang setiap tahun itu pasti kita peringati. Itu bahkan saudara nanti di semester ini saudara dapat mata kuliah ekonomi SDM, dapat nggak? Dapat. Dapat, Bu. Dapat mata kuliah ekonomi SDM. Di pertemuan, kalau tidak salah pertemuan setelah MIT, nanti saudara akan bareng saya, itu ada satu topik tersendiri khusus itu, satu kali pertemuan itu hanya membahas masalah labor union. Karena itu sangat complicated sekali, labor union. Yang setiap tahun, setiap tanggal 1 Mei, secara internasional, itu diperingati sebagai Hari Buruh atau Labor Day. Sehingga kalau ini sampai diperingati sebagai Hari Buruh Internasional, berarti keberadaan dari serikat buruh itu adalah esensial. Ini penting. Nah, apakah nanti serikat buruh itu sebenarnya bagus nggak sih buat perusahaan? Kalau dia bisa punya hubungan yang kooperatif dengan perusahaan, maka dia akan menciptakan impact yang positif. Tapi kalau perusahaan dan serikat buruh itu tidak bisa kooperatif, tidak bisa kerjasama, nanti yang ada impact-nya atau dampak yang akan terjadi itu adalah lebih banyak dampak negatif. Sehingga ini harus kemudian dipahami. Dan antara perusahaan sama serikat buruh itu juga harus terjalin hubungan yang kooperatif. Kemudian yang keempat adalah masyarakat keuangan atau finansial. Ini saya tumpuk-tumpuk ya, karena satu slide ini sudah penuh tulisan. Ini financial institution. Institusi keuangan itu siapa saja? Atau masyarakat keuangan. Yang dimaksud dengan lembaga keuangan itu apa saja? BI. BI. Terus OJK. OJK. Terus ada lagi? BI, OJK, lembaga keuangan yang ada di Indonesia lah, yang saudara tahu. Selain BI sama OJK, ada lagi? Bapeti. Bapeti. Itu lembaga keuangan non-bank atau harus bank, Bu? Ya, lembaga keuangan. Lembaga keuangan. Mungkin kayak Pegadaian. Oke, ada Pegadaian. Terus Koperasi, Bu. koperasi. Ada lagi? Leasing. Leasing. Ada koperasi. Ada leasing. Terus sudah? Pasar modal. Pasar modal. Jadi secara apa namanya? Secara garis besarnya sudah paham. Nah, yang dimaksud dengan financial institution, ada tadi sudah ada yang menjawab. Financial institution itu sebenarnya ada dua. Ada dua, yaitu perbankan sama non-bank. Tadi yang jawab siapa ya? Perbankan
non perbankan. Kalau perbankan sudah jelas ada BI. BI itu sebagai kontrol ya, sebagai pengawas. Kemudian perbankan, kalau perbankan berarti ya semua bank, ada BRI, BNI, dan lain sebagainya, ada Mandiri, dan lain sebagainya. Kalau non-bank apa? Tadi ada koperasi. Kemudian ada, kalau OJK masuk lembaga keuangan enggak? Dia pengawas ya. Kalau OJK kan otoritas jasa keuangan, jadi dia sebagai saja, bukan sebagai apa namanya, sebagai pelaksana. Ada koperasi, ada pegadaian. Tadi yang belum terjawab itu adalah asuransi. Ini adalah lembaga keuangan, ada leasing juga. Tadi tidak kepikiran asuransi ya. Padahal asuransi ini penting loh, yang pasti dipakai oleh perusahaan. Ini pasti. Dimanfaatkan, ada asuransi kesehatan, ada asuransi keselamatan, ada asuransi apa namanya jiwa dan lain sebagainya. Yang itu pasti di dalam perusahaan itu ada regulasinya. Kalau untuk perusahaan skala besar itu harus memberikan jaminan keselamatan, jaminan keamanan, jaminan kesehatan bagi karyawannya. Salah satunya diimplementasikan dalam bentuk asuransi. Sehingga nanti pasti financial institution non perbankan di bidang asuransi ini pasti akan berperan penting. Itu masyarakat keuangan. Sekarang kalau kita berbicara masalah masyarakat keuangan, kalau saudara butuh coretan, silakan nanti ditulis sendiri ya. Saya memberikan apa coret-coretan biar saudara paham alurnya. Nah, kalau masyarakat keuangan itu adalah institusi yang mempengaruhi sumber daya keuangan bagi perusahaan. Jadi segala sesuatu, semua lembaga keuangan yang nanti dibutuhkan oleh perusahaan. Kalau tadi saya bilang, kalau kita di bidang financial institution yang perbankan itu sudah jelas. Nanti kerjasamanya seperti apa? Kerjasama misalnya dalam hal pembayaran gaji. Jadi kalau saudara mungkin ada yang sudah pernah kerja sebelumnya atau mungkin dari SMK, biasanya kalau sudah punya pengalaman kerja, terutama di lingkungan yang perusahaan nasional ya, pasti di situ pembayaran gajinya biasanya dilakukan secara transfer. Nah, kalau transfer berarti nanti akan ada pihak perbankan di situ yang bekerja sama. Jadi pihak perbankan manapun, misalkan antara perusahaan A ternyata dia bekerja sama dengan bank, misalkan bank BNI. Beda lagi nanti kalau perusahaan B ternyata dia pembayaran gajinya, transfernya tidak pakai BNI, tidak pakai Mandiri dan sebagainya. Itu contoh yang pertama. Kalau keuangan yang lain, tadi seperti yang saya bilang, kalau di perusahaan pasti itu ada yang namanya di situ ada aturannya, ada perusahaan itu harus memberikan jaminan kesehatan, kemudian keselamatan, pokoknya K3 ya, kesehatan, keselamatan, dan keamanan ya, kalau nggak salah ya, pokoknya K3 perusahaan. Nah, salah satunya nanti perusahaan itu akan bekerja sama dengan asuransi. Jadi kalau misalkan ada asuransi jiwa, nanti kalau apa namanya kaitannya dengan misalnya kalau ada yang sakit, maka bisa diklaimkan ke BPJS. Kemudian kalau ada yang kecelakaan kerja nanti bisa diklaimkan ke misalkan prudensial, ikutnya ya asuransi prudensial, atau misalkan kecelakaan dalam berkendara, misalkan nanti kaitannya dengan jasa harja. Jadi semuanya ada asuransinya. Tergantung nanti dari saudara mau pilih asuransi yang mana. Karena asuransi kan banyak banget, ada prudensial, kemudian apalagi ini kalau yang swasta ya, kalau dari pemerintah kan ada BPJS, ada jasa harja kalau saudara membeli kendaraan, kan ini sudah bisa identifikasi, itu sudah pasti. Bahkan ada yang non perbankan, itu tadi ada yang menyebutkan koperasi, itu juga ada. Kalau koperasi itu biasanya untuk level perusahaan skala besar itu pasti ada. Bahkan ada yang sudah punya koperasi sendiri. Ya, jadi koperasi itu bukan berarti dia harus didirikan oleh misalnya
oleh anggota masyarakat saja yang tergabung misalkan di dalam satu desa atau di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi itu kan saudara juga ada koperasinya, yang khusus mahasiswa ada, yang kita sebagai apa namanya tenaga kependidikan di UNES itu juga ada koperasinya. Gitu. Kalau di perusahaan skala besar itu juga biasanya ada kooperasinya. Jadi sih nanti bisa dimanfaatkan kalau misalnya mau melakukan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari itu juga bisa pakai kooperasi. Nah, itu untuk masyarakat keuangan. Kemudian yang kelima tadi ada juga di antara kalian sebelum ini yang menjawab pemegang saham atau shareholder atau pemilik. Jadi beda ya antara pemegang saham sama owner yang memang benar-benar owner. Kalau pemilik di sini, kalau karena di sini atau pemilik di sini adalah kalau kita punya saham, katakanlah kita punya saham di perusahaan A, maka secara tidak langsung kita statusnya di situ adalah sebagai pemilik dari perusahaan itu, meskipun kepemilikan kita itu persentasenya sangat sedikit. Itu ya. Nah, kalau ada lagi nanti selain pemegang saham juga kalau pemegang saham itu sistemnya dia bisa dari orang internal maupun dia dari eksternal. Kalau dari internal biasanya adalah dari foundernya, dari pendirinya. Jadi misalkan saudara punya dana nih, saudara mau bikin usaha. Ya saudara misalkan dananya mencukupi, kemudian perusahaan saudara itu mau di IPO atau di go publikan. Maka kan karena saudara sebagai founder, saudara sebagai owner di situ, ya saudara pasti punya kepemilikan saham dengan persentase tertentu. Tapi apakah nanti dari luar itu bisa untuk memiliki saham perusahaan? Itu bisa. Jadi nanti tergantung berapa dana yang akan saudara investasikan di perusahaan tersebut. Jadi nggak perlu, kalau misalkan banyak di antara saudara ya, biasanya kalau di level mahasiswa itu banyak yang main saham. Entah itu kakak kelas kalian itu bahkan ada yang sampai main saham mulai dari 100 ribuan, itu banyak karena harga saham kan murah ya. Paling per lembarnya itu kalau yang perusahaannya udah bonafit lah ya istilahnya, mungkin harga sahamnya bisa tinggi, bahkan bisa sampai puluhan ribu, di atas 10.000 itu ada. Kalau yang saat ini lagi naik-naiknya itu adalah perusahaan batu bara. Pokoknya semua perusahaan batu bara yang di situ dia sudah melakukan penjualan saham itu lagi naik-naiknya. Karena harga batu bara ini kan lagi naik. Itu. Tapi kalau yang misalnya saudara punya dana terbatas nih, saya hanya punya dana misalkan 140.000, saya mau beli saham yang per lembarnya harga misalnya 1.400, ada nggak? Ada. Jadi misalkan perusahaan-perusahaan yang misalkan masih kecil atau di situ saudara juga bisa membeli misalnya sahamnya Bank BRI, Bank BNI, itu kan mereka sudah go public. Maka saudara juga bisa membeli sahamnya di situ. Jadi secara tidak langsung saudara sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Tetapi ya tadi kepemilikan saudara terhadap perusahaan tersebut itu hanya sepersekian persen saja. Itu sangat menarik sekali sebenarnya kalau nanti saudara pahami lebih lanjut. Nanti juga ada, nggak tahu ini saudara sudah dapat atau belum, ada kuliah khusus pasar modal. Harusnya sudah ada ya. Harusnya sudah ada. Nanti kalau nggak ada, nanti saudara pasti akan dapat. Itu mata kuliahnya kalau nggak salah manajemen investasi dan pasar modal. Semester ini dapat nggak? Sudah dapat, Bu. Semester berapa? Kemarin atau enggak 2 gitu. 2 atau 3. Oke. Nah itu saudara juga pasti lebih paham ya dengan mekanisme dari investasi sama pasar modal itu. Oke, itu yang kelima. Yang keenam ada pesaing atau kompetitor. Tadi juga ada jawabannya. Kalau ini kaitannya dengan pesaing sudah pasti ya. Jadi yang namanya usaha nggak cuma perusahaan, koperasi, kemudian pendidikan, UMKM itu tetap semuanya ada pesaing. Jangankan perusahaan besar ya, yang UMKM kecil aja kita pesaingnya bahkan sampai ratusan pesaing.
Apalagi dunia pendidikan. Kalau dunia pendidikan contoh simpel ya. Kalau saudara mau, saudara sekarang kan kuliahnya di bidang kependidikan. Apakah kalau saudara mau kuliah di kependidikan itu hanya ada di UNES? Kan enggak. Tapi di situ ada UNY, ada UNS, ada UNESA, ada Universitas Negeri Malang, ada UNM kalau di Makassar. Kemudian kalau di Jakarta itu ada UNJ, ada UPI, ada Jambi, sampai dan lain sebagainya. Berarti kan itu kompetitor ya. Kompetitor. Berarti tidak hanya di bidang swasta saja, tapi juga di pendidikan, apalagi di koperasi. Koperasi juga banyak kompetitornya. Entah itu koperasi yang jenisnya simpan pinjam, atau koperasi produksi atau koperasi konsumsi, itu sudah pasti. Terlebih UMKM, tambah parah lagi. UMKM yang misalnya saudara ya, saudara kalau mau beli misalnya mau beli apa ya, mau beli cemilan atau mau beli cookies. Nah itu kan pasti pesaingnya banyak banget. Yang lokasinya dekat rumah saudara atau yang sampai jauh sekalipun yang tersedia di marketplace itu sangat banyak. Jadi mau nggak mau pesaing itu ini ada, ini pasti ada. Ini pasti ada. Tapi sekarang pertanyaannya, adanya pesaing itu sebenarnya dia bisa memberikan dampak positif atau ini justru dampaknya adalah negatif? Kan ada yang mau jawab? Sebenarnya keberadaan pesaing itu dia berdampak positif atau berdampak negatif sih bagi perusahaan? Bisa dua-duanya, Bu. Kenapa? Semisal kalau ada pesaing itu kan kayak jadi perusahaannya itu kayak punya inovasi terbaru gitu Bu untuk meningkatkan produk-produknya. Tapi semisalkan kalau tidak bisa memberikan inovasi terbaru, ya bakal menjadi dampak negatif bagi perusahaannya itu. Ya. Jadi keberadaan pesaing itu sebenarnya dia bisa berdampak positif, dia juga bisa berdampak negatif tergantung dari bagaimana perusahaan mengelola pesaing tersebut. Dampak positif itu salah satunya adalah dia akan meningkatkan inovasi bagi perusahaan. Karena kalau perusahaan yang misalkan ya, oh ternyata pesaing A itu kok dia mengeluarkan produk baru atau mereka melakukan pemasaran dengan sistem yang baru. Pasti nanti dari perusahaan kita itu juga akan tergerak untuk melakukan inovasi. Kalau mereka bisa melakukan pemasaran dengan cara yang menarik, maka perusahaan kita juga akan melakukan pemasaran yang bisa lebih menarik lagi daripada pesaing tersebut. Jadi salah satunya adalah meningkatkan kreativitas dan inovasi. Tapi kalau kita nggak bisa mengelola pesaing tersebut dengan baik, yang ada adalah dampak yang negatif. Yaitu adanya ya was-was itu. Misalkan pesaing A ternyata dia mengeluarkan produk baru yang lebih murah. Karena kita nggak siap dengan semua perubahan yang ada, misalkan perubahan tersebut dari pesaing, maka yang ada ya kita nggak bisa untuk mengelola semua perubahan-perubahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Imbasnya nanti apa? Imbasnya pada semua kegiatan yang ada di dalam perusahaan, nggak cuma kegiatan produksi, tapi juga kegiatan yang kaitannya dengan pengelolaan SDM, pengelolaan bahan baku, dan lain sebagainya. Itu. Jadi sebenarnya pesaing itu kalau dikelola dengan baik, dia akan memberikan positive impact yang lebih tinggi. Gitu. Bisa jadi nanti kita, oh nggak apa-apa nih, misalkan pesaing A ini dia mengeluarkan produk baru, tapi kalau misalnya kita bisa gandeng, oh maka saya bisa nggak saya kerjasama dengan pesaing A ini? Bisa. Misalkan saya tidak mengeluarkan produk baru, tetapi saya tetap dengan produk saya, tetapi di situ misalkan kita melakukan bundling misalkan. Jadi ada strategi pemasaran dengan kita kerjasama sama pesaing A. Misalnya kamu beli produk dari pesaing A, tapi kamu juga bisa mendapatkan produk dari pesaing B misalkan.
Gitu. Jadi itu kan bisa dikerjasamakan. Jadi istilahnya kalau di bidang manajemen itu bundling. Mungkin saya juga sudah pernah ya, misalnya biasanya saya juga beberapa kali menjumpai dan saya juga pernah salah satunya beli. Jadi dia kerjasama sama pesaing, misalkan ada perusahaan A kerjasama dengan pesaingnya yaitu perusahaan B, kemudian memberikan penawaran. Jadi karena perusahaan A itu dia produksinya sebenarnya sama baju, tapi dia bundlingnya itu dengan perusahaan B bukan sama baju, tapi dengan misalnya jilbab itu. Jadi mereka kerjasama, oke kamu akan mendapatkan ini loh kerjasama, kamu bisa dapat harga sekian, misalnya harga sekian, tapi di situ kamu sudah bisa dapat baju dari perusahaan A sama hijab dari perusahaan B. Itu biasanya ada seperti itu. Mungkin juga yang cewek-cewek juga pasti sering menjumpai hal itu. Oke, kemudian yang ke-7 ada pemerintah. Nah, kalau pemerintah itu lebih kepada regulasi. Lebih kepada regulasi kalau pemerintah. Kalau pemerintah itu selain sebagai regulator, regulasi, dia juga sebagai kontrol, pengawas. Jadi pemerintah di sini memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan, tetapi juga memberikan bantuan. Jadi kalau dalam bentuk regulasi itu biasanya pemerintah mengeluarkan undang-undang, misalkan entah itu undang-undang produksi, entah itu undang-undang tentang sumber daya manusia atau karyawan, ataupun undang-undang terkait dengan lembaga keuangan. Itu. Jadi mau nggak mau perusahaan memang karena dia berada di bawah pemerintahan suatu negara, berarti dia harus mematuhi peraturan yang ada. Begitu juga kalau misalkan pembayaran pajak, yang ini sedang jadi salah satu masalah yang sering dialami oleh perusahaan itu adalah terkait dengan pembayaran pajak. Itu juga nanti kaitannya dengan pemerintah. Nah, apakah pemerintah itu hanya memberikan aturan saja? Enggak, tetapi pemerintah juga nanti akan memberikan bantuan. Nah, bantuan ini dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk finansial, keuangan, atau yang non finansial. Karena tadi kita contohnya udah pada perusahaan, ini saya fokus ke UMKM ya. Nah, kalau di UMKM, misalkan bantuin dalam bentuk finansial seperti apa? Misalkan kalau di masa COVID saat ini, itu mungkin orang tua saudara atau tetangga saudara itu ada yang dapat bantuan UMKM COVID yang kalau nggak salah nominalnya sekitar 2,5. Ada yang dapat keluarga atau tetangganya mungkin? Tetangga, Bu, ada, Bu. Tetangga ada ya. Jadi ada bantuan UMKM. 2.400.000. Oh iya, 2.400.000 tuh. Nah, kalau di pendidikan apa? Di pendidikan, misalnya saudara-saudara dapat nggak bantuan dari pemerintah? Kuota. Ya, dalam bentuk kuota belajar. Ini sekarang sudah cair belum? Belum. Belum, Bu, belum. Belum cair, padahal biaya internet saudara per bulan bisa sampai ratusan ribu ya. Ini aja kalau sekali nge-zoom berapa giga sendiri sudah habis. Itu kalau saudara saudara pakai kuota kuota internet, tapi kalau pakai IndiHome dan lain sebagainya mungkin enak-enakan saja, dia tidak dihitung gitu. Dia dihitung tapi kan dia flat nominalnya. Itu kemudian itu salah satu contoh ya, kalau di bidang pendidikan itu pemerintah memberikan bantuan yang finansial misalkan dalam bentuk kuota. Kalau UMKM tadi ada bantuan yang tadi 2,4 juta ini. Kemudian kalau yang non finansial, contohnya dalam bentuk apa? Sembako. Ya, sembako. Sembako ada ya. Kalau yang itu kalau warga, kalau yang untuk UMKM biasanya dalam bentuk apa, yang non finansial? Yang itu bukan dalam bentuk nominal. Kalau sembako sebenarnya kan dia, kalau menurut saya ya, kalau sembako itu dalam lebih ngarah ke finansial sebenarnya. Tapi dia
dibentukkan dalam dibentukkan jadi ya tadi sudah jadi barang. Tapi sebenarnya kan secara kalau dari pemerintah itu kan hanya nominal saja. Jadi sudah ada ketentuannya, misalkan per orangnya nanti dapat 100.000, tapi sampai ke tangan masyarakat itu mungkin ada pendanya ini jangan dialokasikan dalam bentuk uang, tetapi dialokasikan dalam bentuk barang. Jadi kalau menurut saya lebih ke finansial sih kalau sembako. Kayak yang non finansial apa? Khusus yang UMKM. Tahu? UMKM atau koperasi atau pendidikan boleh. Saudara nggak merasakan? Nggak ada yang jawab nih. Oh, biasanya itu Bu, pameran produk-produk UMKM. Ya, pameran pameran produk UMKM ya. Yang lain? Ada? Kalau yang non finansial itu contohnya adalah kan pasti pemerintah bikin kan. Biasanya program pemerintah itu kan ada memberikan pelatihan gratis misalkan untuk UMKM atau untuk anggota koperasi, itu biasanya pasti ada. Kalau di pendidikan misalkan memberikan pelatihan atau pemerintah itu biasanya memberikan webinar yang diadakan oleh pemerintah, misalkan kalau kita di lingkungan pendidikan berarti di bawah Kemendikbud. Biasanya kan pasti Kemendikbud memberikan pelatihan gratis, pelatihan workshop misalkan penyusunan karya ilmiah dan sebagainya. Itu yang bentuknya non finansial, lebih kepada peningkatan skill sih sebenarnya kalau dari pemerintah ya. Kemudian yang ke-8 itu adalah masyarakat global. Kalau masyarakat global itu adalah wilayah geografis tempat perusahaan itu melakukan operasinya. Biasanya adalah lingkungan sekitar perusahaan atau lingkungan sekitar pendidikan. Jadi kalau di UNES itu kan dia berada di Kecamatan Gunung Pati ya, di Kecamatan Gunung Pati, desa namanya kelurahan sekarang. Maka yang menjadi masyarakat global di situ adalah warga di sekitar kampus UNES itu, di kelurahan sekarang itu. Nah, nanti impact-nya bagus banget. Kenapa? Karena bisa jadi membuka lapangan pekerjaan, membuka bisnis, ya kan? Ada bisnis makanan, kemudian ada bisnis jasa laundry, jasa bengkel, jasa fotokopi, dan lain sebagainya. Jadi, keberadaan perusahaan tersebut itu tidak hanya bermanfaat untuk saja, tetapi juga bermanfaat untuk lingkungan eksternal. Mungkin saudara ini pernah ke UNES kan ya? Ini bukan angkatan COVID kan? Angkatan COVID. Apa? Ini angkatan COVID. Ada yang belum Angkatan COVID pertama, Bu. Oh, angkatan COVID pertama. Oh iya, berarti saudara masuk itu kan tahun 2020 ya? Iya. Iya. 2020 biasanya angkatan pertama itu bulan Agustus. Padahal COVID awal-awal itu tahun jadi sebenarnya belum ke UNES sama sekali. Ada yang belum pernah sama sekali ke UNES? Saya Bu. Ya, Saya Bu belum. Novi asalnya mana sih, Nov? Dari Kebumen Bu. Belum pernah ya, sesekali kalau misalnya COVID angka penyebaran COVID-nya sudah menurun, silahkan bisa main ke UNES. Jadi kalau sebelum masa COVID ya, sebelum masa COVID itu ramai banget. Jadi kalau di masa-masa semester kayak gini, itu ramai banget. Jadi lalu lintas ekonominya, lalu lintas pendidikannya itu sangat ramai sekali ya. Jadi tidak hanya di situ hanya ada kegiatan belajar mengajar saja, tetapi kalau saudara sudah
keluar dari zona perkuliahan itu ketemunya lalu lintas ekonomi, ada perdagangan, kemudian ada jasa dan sebagainya. Itu rame lah kalau di sekitaran kampus. Bahkan kalau saudara nanti observasi yang sudah pernah ke kampus, observasi di sekitar usaha-usaha yang ada di lingkungan kampus itu rata-rata memang bukan lebih banyak yang bukan dari warga di situ. Jadi memang mereka adalah warga-warga pendatang. Itulah yang dimaksud dengan masyarakat lokal. Oke, itu ya. Ada 8 elemen penting untuk lingkungan yang dimaksud dengan unsur lingkungan ini ketika perusahaan itu mau mencapai keunggulan kompetitif. Jadi jawaban saudara sudah benar, ada regulasi yang berkaitan pesaing, kemudian masyarakat, pemerintah, karyawan, supplier, pemegang saham. Kemudian arus sumber daya lingkungan ada 2 hal. Jadi ada yang ini memang sering terjadi dan ada yang jarang terjadi. Yang kaitannya antara hubungan perusahaan dengan ke-8 elemen lingkungan tadi. Ini antara perusahaan dengan 8 elemen lingkungan. Arus yang sering terjadi apa? Yaitu arus informasi dari pelanggan. Contoh, misalnya pelanggan itu, misalkan pelanggan yang memang sudah pemakai produk kita, biasanya akan memberikan informasi, oh ini ada produk baru dari perusahaan A, dia mengeluarkan produk baru, tapi ternyata produk itu setelah misalnya dimakan, oh ternyata rasanya kok terlalu asin. Gitu. Nanti kalau yang sudah mencicipi itu adalah pelanggan ini dia dia memberikan informasi melalui, biasanya kan pasti ada kalau saudara beli satu produk di kemasan itu pasti ada suara konsumen atau layanan konsumen. Nanti saudara bisa menyampaikan semua informasi terkait dengan produk yang saudara konsumsi. Mau itu informasi yang sifatnya misalkan kepuasan atau saudara merasa tidak puas dengan produk tersebut. Nah, itu yang nanti akan dijadikan bahan evaluasi bagi perusahaan. Itu sering terjadi. Kemudian arus barang jadi ke pelanggan. Kalau barang jadi ini sudah dalam bentuk produk. Ini pasti ya, jadi perusahaan nggak mungkin dia menimbun barang-barang dalam jangka waktu yang lama, itu nggak mungkin, kecuali di masa-masa yang sekiranya kalau saat ini mungkin saudara menjumpai kelangkaan minyak goreng ya, mungkin ada saudara yang mengeluh karena harga minyak goreng naik seperti itu. Jadi itu bukan berarti bahwa di situ ada tidak semua yang mungkin bisa jadi ada oknum-oknum tertentu yang melakukan penimbunan, tapi kalau itu mau dikaji lebih lanjut bisa jadi itu karena bahan baku untuk pembuatan minyak goreng itu yang kurang maksimal. Kemudian yang ketiga ada arus uang ke pemegang saham. Arus uang ke pemegang saham itu biasanya dalam bentuk dividen. Pasti dia berangkat pasti pemegang saham karena dia sudah mengeluarkan uangnya ke perusahaan. Berarti timbal baliknya apa? Berarti dari perusahaan itu akan memberikan dividen ke pemegang saham. Kemudian arus mesin dari pemasok ini juga sudah pasti. Kalau mesin itu kan ada masa umur ya, umur mesin. Jadi kita tidak bisa memperkirakan kalau mesin itu dia pasti akan bertahan misalkan sampai 20 tahun, itu kan nggak mungkin. Bahwa mesin itu adalah bagian dari teknologi, dan teknologi itu setiap tahun juga pasti dia akan mengalami perkembangan. Sehingga kita harus mengantisipasi semua perubahan tersebut. Bahkan di mesin pun itu ada yang namanya penyusutan. Ya itu kalau misalkan mesin itu besar, kan nilai jualnya itu pasti akan rendah. Dan ada arus pekerja dari serikat buruh ini juga. Nah kalau arus pekerja ini biasanya kaitannya kalau di situ ada rekrutmen karyawan.
Biasanya info itu pasti akan langsung bisa dengan cepat diperoleh dari serikat buruh itu atau lobby. Ini arus-arus yang sering terjadi. Nah, kalau yang sering terjadi, ini salah satunya, ada tiga arus yang jarang terjadi, yaitu yang pertama adalah arus uang dari pemerintah. Itu sangat jarang. Kecuali di masa kalau dulu sebelum COVID, itu jarang sekali yang mereka memberikan misalkan bantuan UMKM. Pemerintah memberikan bantuan kuota belajar, itu kan sangat jarang sekali. Tapi semenjak COVID, ini arus uang dari pemerintah itu jadi menjadi sering terjadi. Tapi kan ini khusus, ini kondisi khusus. Apakah COVID ini akan ada selama sampai nanti berpuluh-puluh tahun? Kan kita nggak tahu. Bisa jadi nanti COVID ini akan menjadi penyakit yang biasa. Gitu. Karena ini mungkin 2 tahun ini adalah masa-masa kritisnya ya, masa-masa kritisnya COVID, jadi pemerintah memberikan bantuan arus uang. Tapi ini jarang terjadi. Ini sudah diberikan sebelum COVID itu pemerintah juga jarang. Jarang bukan berarti tidak ada sama sekali. Jarang itu ada, tetapi tidak sering. Itu jarang. Kemudian arus bahan baku ke pemasok ini juga jarang. Pemasok yang ada itu adalah kebalikannya, dari pemasok ke produsen. Gitu. Jadi kalau arus bahan baku ke pemasok itu jarang terjadi, karena yang terjadi adalah ini kebalikan dari yang arus bahan jadi. Jadi kalau mau posisinya itu mau ke pemasok atau supplier, itu biasanya kalau tidak dalam bentuk sudah barang jadi atau barang setengah jadi. Tetapi kalau bahan baku itu enggak mungkin. Karena nanti yang ada perusahaan itu dia akan rugi. Karena harusnya bahan baku itu diolah, kemudian dia punya value itu. Tapi kalau dia hanya menjual bahan baku saja, dia tidak diproses lebih lanjut, maka di situ value added-nya dia akan semakin rendah. Imbasnya akan nanti ada ke perusahaan. Sehingga ini sangat jarang sekali terjadi. Yang ketiga adalah arus bekerja ke pesaing, itu juga jarang. Karena nggak mungkin ya, istilahnya gini. Ada karyawan di perusahaan A. Nah, perusahaan A itu adalah perusahaan saingan dari perusahaan B. Sangat jarang terjadi itu karyawan di perusahaan A, misalkan perusahaan A itu memberikan izin bagi karyawan untuk pindah ke perusahaan B. Itu sangat jarang, kecuali inisiatif dari karyawan itu sendiri. Jadi misalkan karyawannya resign dan lain sebagainya, itu bisa. Tapi kalau secara lembaga perusahaan, biasanya perusahaan nggak mungkin memberikan karyawannya ke perusahaan pesaing, nggak mungkin. Bukan nggak mungkin ya, tapi jarang terjadi. Nah, itu kaitannya dengan pesaing, karena karyawan itu kan menjadi salah satu aset bagi perusahaannya. Apalagi kalau karyawannya itu adalah karyawan yang memang sudah kompeten dalam bidang tertentu. Maka karyawan itu memang harus dimanusiakan, harus diberdayakan. Itu kemudian terkait dengan keunggulan kompetitif, ini ya yang tadi kita bicarakan. Sebenarnya keunggulan kompetitif itu apa? Bahwa keunggulan kompetitif itu adalah keunggulan perusahaan dibandingkan persaingan. Adalah apabila perusahaan itu dapat memenuhi semua kebutuhan pelanggan. Untuk tujuan ini, perusahaan itu harus menyiapkan berbagai strategi. Tidak cuma satu strategi, tetapi perusahaan harus siap dengan banyak strategi. Karena bisa jadi ketika kita mengeluarkan strategi A, ternyata strategi ini itu nggak ampuh ketika di pasaran. Sehingga mau nggak mau A ini harus kita eliminasi, kita ganti jadi strategi B. Kemudian dalam bidang sistem informasi manajemen, karena ini kita fokusnya adalah kepada sistem informasi, maka keunggulan kompetitif itu berhubungan dengan penggunaan informasi untuk memperoleh pengaruh besar di pasar. Informasi itu contohnya apa?
misalkan informasi tentang konsumen. Karena perusahaan itu kan pasti punya data. Konsumen saya itu biasanya dari daerah A. Nah, bagaimana perusahaan itu memberdayakan informasi dari konsumen ini untuk meningkatkan kualitas produknya. Sehingga kualitas produknya itu bisa lebih kompetitif lagi di pasar. Sehingga kesimpulannya, manajer perusahaan itu harus menggunakan tidak hanya sumber daya konseptual, bukan konseptual, tetapi juga di situ harus menggunakan sumber daya fisik untuk mencapai tujuan strategis perusahaan, yaitu keunggulan kompetitif. Kalau perusahaan mau mencapai keunggulan kompetitif, yang harus dikelola itu nggak cuma fisik saja, nggak cuma misalkan mesinnya baru, kemudian karyawannya yang kompeten, atau kalau perusahaan masuk informasi tentang aplikasi perusahaan itu harus canggih-canggih. Tidak hanya itu, tetapi juga harus memberdayakan sumber daya konseptual ini, yaitu ada data dan informasi. Jadi perusahaan punya data, misalkan data kalau saya ingin produksi misalkan barang A, maka saya harus membeli bahan baku yang berkualitas. Nah, bahan baku berkualitas dari mana? Oh, saya ternyata dapat data setelah saya tracing, ternyata saya bisa dapat ternyata pemasok bahan baku terbaik itu misalkan dari daerah B dan lain sebagainya. Begitu juga dengan informasi-informasi lain. Contoh, misalnya kalau di UMKM, misalnya informasi pasti kan saudara ketika misalnya punya usaha kuliner, pasti saudara punya resep khusus ya. Rahasia resep khusus agar misalnya kuliner saudara atau masakan yang saudara bikin itu enak. Informasi ini yang jangan sampai bocor ke pesaing. Kalaupun misalkan saudara mau berbagi resep, nggak apa-apa. Atau saudara berbagi resep, tapi dengan misalkan dengan usaha binaannya. Usaha binaan. Itu nggak masalah. Tapi bagaimana kalau resep khusus ini, misalkan sampai bocor ke pesaing, berarti mau nggak mau saudara harus meningkatkan kualitas dari resep khusus ini. Itu strateginya, karena saudara tidak hanya bisa mengandalkan satu resep saja. Saudara masih punya resep-resep yang lainnya, yaitu dengan mempersiapkan itu. Sampai sini saya rasa cukup ya. Kita hanya sampai kepada slide. Kita sudah lebih dari 1 jam lebih, jadi mohon maaf atau setengah jam. Karena ini sebenarnya kita masih ada sampai slide 19, sedangkan kita baru sampai ke slide 7, berarti masih ada 12 slide lagi. Slide yang belum kita bahas untuk saat ini, silakan setelah ini sebelum itu bisa belajar secara mandiri. Kan bisa dibaca materinya, kalau nanti ada hal yang perlu didiskusikan, silakan bisa ditanyakan. Oke, kita masuk sesi diskusi tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Tadi kan ada 8 elemen lingkungan ya, Bu. Nah, pastinya ke-8 elemen itu kan saling terkait. Nah, tapi apakah ada 1 atau 2 elemen yang paling penting gitu, Bu, dalam sebuah perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif? Terima kasih. Kalau pertanyaannya adalah paling penting, kita nggak bisa ya. Kita nggak bisa memperingkat, kita nggak bisa memperingkat nomor 1 itu adalah termasuk nomor 2 pelanggan, itu nggak bisa. Kita nggak bisa karena masing-masing elemen ini itu punya peran yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa memberikan peringkat. Kalau kita memberikan peringkat misalkan ke pemasok, ya nggak bisa. Karena pemasok itu hanya kepada fokus nanti pada kegiatan produksi saja. Karena mereka memasok bahan baku. Jadi ini nanti kaitannya dengan produksi saja. Tapi kalau kita memperingkat pelanggan, ya nggak bisa. Kita nggak mungkin
memproduksi sebuah produk, entah itu barang atau jasa, kalau kita nggak ada pemasok. Begitu juga kegiatan produksi tidak bisa berjalan kalau tidak ada karyawan. Karyawan, jadi nanti kaitannya siapa di situ? Ada serikat buruh. Kemudian kita nggak bisa nih produksi, kita nggak bisa melakukan proses produksi sampai menghasilkan produk kalau kita tidak punya modal. Modal didapat dari mana? Ada dari lembaga keuangan, sama ada dari pemegang saham. Jadi jawabannya kita nggak bisa memperingkat siapa dari kegiatan elemen ini yang paling penting. Itu nggak bisa. Karena semuanya punya peran di masing-masing kegiatan ekonomi perusahaan. Contoh pemasok nanti kaitannya pemasok itu terkait di kegiatan produksi. Pelanggan kaitannya dengan kegiatan konsumsi. Enggak ada pelanggan itu kaitannya dengan kegiatan produksi, kok enggak? Kaitannya dengan kegiatan konsumsi. Serikat buruh itu kaitannya di bidang produksi, distribusi juga dia masuk. Masyarakat keuangan dia masuk ke produksi, masuk ke distribusi. Pemegang saham ketiga-tiganya. Pesaing ketiga-tiganya. Itu enggak. Jadi kita nggak bisa. Jawabannya adalah kita nggak bisa memberikan unsur paling penting dari kegiatan kalian masing-masing yang itu berpengaruh di setiap proses kerja. Itu ya, Kun ya. Baik Bu, terima kasih. Yang lain atau teman-teman yang lain memberikan tanggapan mengenai pertanyaan dari Umi, dipersilakan. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya akhiri ya. Tadi Ratu masih join kah? Ratu nggak ada. Kali ini hanya 40 sama saya. Ratu masih join, Bu. Yang terpental siapa? Ratu ini kenapa tadi kok telat? Belum saya. Silakan sambil saya menunggu isian ulangnya. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang perlu saya diskusikan. Ini malah tambah berkurang lagi. Mungkin jaringannya, Bu. Jaringannya kalau pagi nggak stabil ya. Ini saya ulangnya saya isi sekarang, tapi nanti silakan validasinya di akhir perkuliahan saja ya, karena kita masih sampai jam 9:30. Jadi silakan nanti divalidasinya jam 9:30. Kita harus melanjutkan perkuliahan secara asinkronus, secara di elemen. Tapi ini saya akhiri sekarang validasinya nanti. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas partisipasi kalian hari ini. Silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa ditulis di grup WA. Yang menanggapi juga teman-teman yang lain juga bisa, atau sebenarnya bisa memanfaatkan menu di elemen. Oke, itu saja dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Silakan mulai dipetakan kira-kira saudara mau bikin sistem informasi apa untuk yang kalau sudah dapat pendidikan, kalau koperasi, sama yang UMKM. Itu sampai ketemu minggu depan, tetap jaga kesehatan. Terutama tadi siapa Siti ya? Siti sama Azahra. Semoga cepat sembuh dan teman-teman yang lain juga senantiasa diberikan kesehatan. Oke, marilah kita akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu.